Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 3 S20A. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai Magnetic Resonance Imaging atau MRI yang beranggotakan Anissa Mega Kartini, Mika Ayu Kristiani, Lucy Khairatul Janah, Ayu Devi Saputri, Islami Bernata Sasmita, Suci Asri Sajeta. Table of Contents. Yang pertama, pengertian MRI. Yang kedua, prinsip kerja MRI. Yang ketiga, jenis MRI. Yang keempat, kelebihan, kekurangan, dan skema sistem MRI. Pengertian MRI. Magnetic Resonance Imaging atau MRI merupakan pemeriksaan organ tubuh yang dilakukan dengan menggunakan teknologi magnet dan gelombang radio. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mendapatkan hasil gambar organ, tulang, dan jaringan di dalam tubuh secara rinci dan mendalam. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai alat bantu diagnosis untuk dokter. Prinsip kerja MRI. Peraturan nukleus atau molekul otot diselarasikan dengan menggunakan medan magnet yang berkekuatan tinggi. Kemudian denyutnya atau pulsa frekuensi radio dikenangkan pada tingkat menegak kepada garis medan magnet agar sebagian nukleu hidrogen bertukar arah. Selepas itu, frekuensi radio akan dimatikan, menyebabkan nukleu berganti pada konfigurasi awal. Ketika ini terjadi, tenaga frekuensi radio dibebaskan yang dapat ditemukan oleh gegelung yang mengelilingi pasien. Kemudian sinyal ini dicatat dan didata yang dihasilkan dan diproses oleh komputer untuk menghasilkan gambar otot. Dengan pemeriksaan MRI dapat diketahui dengan jelas ciri-ciri anatomi. Pada pengobatan MRI digunakan untuk membedakan otot patologi. Jenis pemeriksaan MRI. Yang pertama, MRI otak dan saraf tulang belakang. MRI paling sering digunakan untuk mengevaluasi kondisi otak dan saraf tulang belakang. Beberapa kondisi medis yang dapat didiagnosis dengan pemindaian ini adalah aneurisma pembuluh darah otak, penyakit mata dan telinga bagian dalam, multiple sclerosis, gangguan saraf tulang belakang, stroke, tumor, cedera otak karena trauma. Yang kedua ada MRI jantung dan pembuluh darah. MRI jantung dan pembuluh darah dapat membantu dokter dalam menilai ukuran dan fungsi ruang-ruangan jantung, ketebalan dan pergerakan dinding jantung, luasnya kerusakan yang disebabkan oleh serangan jantung atau penyakit jantung tertentu, gangguan struktural pada pembuluh darah aorta seperti aneurisma atau diseksi atau robeknya dinding pembuluh darah, peradangan atau sumbatan pada pembuluh darah. MRI organ dalam. MRI dapat memeriksa keberadaan tumor atau kelainan lain dari banyak organ di dalam tubuh yang meliputi hati, saluran empedu, ginjal, limpa, pankreas, rahim, ovarium, serta prostat. MRI tulang dan sendi. MRI tulang dan sendi dapat membantu dokter dalam menilai 1. Kelainan sendi karena trauma atau cedera berulang. 2. Kelainan pada bantalan saraf tulang belakang. 3. Infeksi tulang. 4. Tumor tulang dan jaringan lunak. MRI payudara. MRI bisa digunakan bersama dengan pemeriksaan mamogram untuk mendeteksi kanker payudara, terutama bagi wanita dengan jaringan payudara yang padat atau beresiko tinggi terkena kanker payudara. Kelebihan MRI. 1. Mendiagnosa berbagai sklerosa, multiple sclerosis atau MS. 2. Mendiagnosa tumor kelenjar pituitari dan otak. 3. Mendiagnosa infeksi dalam otak, tulang belakang, atau sambungan. 4. Memvisualisasi ikatan sendi yang koyak di pergelangan tangan, lutut, dan mata kaki. 5. Memvisualisasi bahu yang luka-luka. 6. Mendiagnosa tendonitis. 7. Mengevaluasi
tumor tulang, bisul dan cakram hernia atau bengkak dalam tulang belakang. Mendiagnosa stroke pada tingkat awal. Kekurangan MRI. 1. Cairan kontras bisa saja menyebabkan efek samping berupa mual, sakit kepala, dan nyeri, atau sensasi terbakar pada area suntikan. 2. Dapat terjadi reaksi alergi terhadap cairan kontras. Skema MRI. Terdapat examination room, technician room, operator room, beserta host komputer. Komponen MRI. MRI berbentuk berupa suatu tabung silinder yang di tengahnya terdapat ruang kosong di mana nantinya sang pasien akan dimasukkan untuk diambil gambaran jaringan-jaringan yang diperlukan oleh dokter. Lebih lengkapnya, komponen-komponen MRI adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem magnet yang berfungsi membentuk medan magnet. Agar dapat mengoperasikan MRI dengan baik, berikut adalah hal-hal yang perlu diketahui mengenai sistem magnet yang digunakan dalam MRI. Tipe magnet, efek medan magnet, magnetic shielding, shimming coil dari pesawat MRI tersebut. Yang kedua, sistem pencitraan berfungsi membentuk citra yang terdiri dari 3 buah kumparan coil, yaitu gradien coil X untuk membuat citra potongan sagittal, gradien coil Y untuk membuat citra potongan koronal, gradien coil Z untuk membentuk citra potongan aksial. Bila gradien coil X, Y, dan Z bekerja secara bersama, maka akan terbentuk potongan oblik. Yang ketiga, sistem frekuensi radio berfungsi membangkitkan dan memberikan radio frekuensi serta mendeteksi sinyal. Yang keempat, sistem komputer berfungsi untuk membangkitkan plus frekuensi, mengontrol semua komponen alat MRI, dan menyimpan memori beberapa citra. Yang kelima, sistem pencetakan citra berfungsi untuk mencetak gambar pada sistem ronsen atau untuk menyimpan citra. Berikut skema MRI. MRI scanner cutaway terdiri dari radio frekuensi coil, gradient coil, magnet, scanner, pasien table. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.